karya salibmu. Selamat pagi semuanya, jemaat-jemaat GSPD Philadelphia TKI. Pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk ibadah online dan saya harap semuanya masih sehat-sehat di rumah, baik-baik, penuh dengan semangat, masih penuh dengan harapan, karena kita percaya bahwa walaupun keadaan sedang sulit, tapi kita mempunyai Allah yang tetap bersama-sama dengan kita dan kita tidak pernah sendirian. Baik, pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan Yesus untuk ibadah online Tuhan. Biar Engkau yang akan memberkati Tuhan Yesus setiap daripada antara kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan berkati Tuhan Yesus, ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita akan menyanyikan satu lagu, Janjimu Seperti Fajar. Jalan mana yang harus ku pilih?
kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini Tuhan Yesus, kami boleh beribadah online Tuhan Yesus. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang akan mempersiapkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang akan memberitakan firman-Mu, biar Engkau yang akan tutup bungkus dengan kuasa daripadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagia kita bisa ketemu lagi pada pagi hari ini walaupun masih tetap dalam ibadah online. Puji nama Tuhan, mari kita akan terima berkat firman Tuhan buat kita semuanya. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali menguatkan, meneguhkan dan memberkati kita semuanya. Dengan tema kemenangan pengorbanan, mari kita akan lihat bagaimana Tuhan menginginkan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Kita membaca di dalam ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal 7, kita membaca ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan untuk kita semuanya. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan berbicara tentang kemenangan pengorbanan, kayaknya itu bertolak belakang banget begitu. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan, biasanya kita tuh ngomongnya rugi gitu ya. Kita ngomongnya kehilangan. Tetapi apa hubungannya dengan kemenangan dari pengorbanan itu? Nah, kita lihat bersama-sama. Kita belajar dari ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Ayat tersebut muncul itu peristiwa tentang ketika Salomo selesai mendirikan bangunan Bait Allah. Ya, jadi ayat tersebut adalah muncul setelah Salomo selesai mendirikan bangunan Bait Allah dan setelah ditahbiskan atau didoakan, ya. Itu bisa dibaca di dalam pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana. Kemudian bisa juga bahwa atau ayat tersebut muncul itu setelah Salomo berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bisa dibaca di dalam pasal yang ke-6. Kemudian ayat tersebut juga muncul setelah kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah ketika Salomo ada di Bait Allah berdoa secara pribadi kepada Allah. Kemuliaan Allah itu turun di dalam pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-3. Kemudian juga bahwa hal itu terjadi juga setelah seluruh bangsa Israel ini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korbannya ada 22.000 sapi, kemudian juga ada 220.000 kambing domba. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kemudian juga bahwa ayat tersebut itu muncul setelah bangsa Israel beserta seluruh pegawai-pegawainya, bahkan para imam, kemudian juga termasuk Salomo sendiri menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Termasuk juga alat-alat musik yang dipakai pada saat itu. Dan yang terakhir bahwa ayat tersebut juga muncul itu adalah sebagai sebuah janji Tuhan, ya, kepada Salomo, kepada bangsa Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat tersebut yaitu di dalam ayat yang ke-13. Kita akan baca saja ayat yang ke-13-nya.
Dikatakan tadi demikian firman Tuhan. Ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, baru ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berpaling dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kemudian kita baca secara jelas ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi ini juga berarti mengandung sebuah janji, ya. Walaupun mungkin janji di sana ada janji yang tidak bagus, tetapi ketika bangsa Israel melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan juga tentu akan memberikan kembali yang terbaik bagi bangsa Israel. Jadi apa hubungannya hal ini dengan tentang kemenangan pengorbanan tadi? Poin yang bisa kita dapat Bapak Ibu Saudara tentang kemenangan pengorbanan tersebut adalah pertama, pentingnya kita berdoa. Ya. Kita lihat tadi bagaimana ketika Raja Salomo yang saat itu dipercayakan Tuhan untuk menjadi raja, memimpin bangsa Israel setelah selesai membangun bait Allah. Tetapi dia dengan tegas, dia dengan penuh kerendahan hati menyatakan diri, saya mau berdoa di dalam kemah Allah atau di dalam bait Allah, berdoa kepada Allah. Artinya apa? Bisa jadi di sana ada bersyukur, di sana ada berserah, di sana ada boleh dikatakan mengakui segala sesuatu ini karena Tuhan, ya, karena Allah yang dia sembah. Itulah sebabnya dia berdoa di bait Allah. Bahkan waktu itu adalah memang untuk mentahbiskan bait Allah yang sudah selesai dibangun. Ya. Apakah untuk berdoa tidak perlu pengorbanan? Butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan waktu kita, pengorbanan apa? Tenaga kita. Ada pengorbanan di sana banyak, ya. Di dalam kita berdoa kepada Tuhan tidak hanya sekedar berdoa atau misalnya kita itu meminta sesuatu, tetapi sesuai dengan firman Tuhan tadi dikatakan di sana bagaimana menurut ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Artinya apa? Sampai benar-benar ketemu dengan Tuhan secara pribadi di sana. Sehingga firman Allah katakan di dalam pasal sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa Tuhan hadir di sana. Tuhan menyatakan diri di sana. Ya. Jadi dalam kita berdoa Bapak Ibu Saudara, mari berdoa sampai kita benar-benar merasakan Tuhan hadir. Kita ketemu dengan Tuhan. Ya, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Berhubungan dengan intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita berdoa gak cuma karena kita meminta sesuatu. Jadi kita berdoa tidak. Atau supaya dapat sesuatu, tidak. Tetapi supaya yang lebih penting lagi adalah supaya kita ketemu dengan Tuhan. Ya. Berjumpa secara pribadi, mencari wajah Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya apa yang kita bisa ambil dari hal tersebut berhubungan dengan kemenangan pengorbanan. Yang kedua, seperti saya katakan tadi di awal, kemuliaan Tuhan turun, artinya Tuhan itu hadir, ya. Tuhan hadir sampai kemuliaan turun, artinya apa?
Mari kita mencari wajah Tuhan itu dengan kesungguh-sungguhan kita. Ya. Berdoa kepada Tuhan itu dengan kesungguh-sungguhan kita. Jadi nggak cuma asal, misalnya contoh, begitu kita bangun pagi, ya Tuhan terima kasih Engkau sudah menolong saya. Tidak demikian, tetapi bagaimana benar-benar kita mencari wajah Tuhan. Kita meluangkan waktu, meluangkan pikiran kita, tenaga kita. Untuk kita bertemu dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu hadir. Sangat penting kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi akhir-akhir ini. Ya, dengan kasus COVID yang begitu luar biasa. Saya percaya bahwa kehadiran Tuhan menjadi sebuah hal yang sangat kita butuhkan. Di mana dalam kehadiran Tuhan itu ada peneguhan. Dalam kehadiran Tuhan itu ada kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab itu penting sekali kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Saat-saat ini saya rasa ini sangat dibutuhkan sekali. Akhir-akhir ini berdoa dengan sungguh-sungguh sangat penting sekali. Ya. Kemudian hal itu kita bisa baca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-6. Coba kita lihat saja ayat yang ke-13 dan 14. 2 Tawarikh 6 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta. Dan yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Bayangkan seorang Raja Salomo. Raja Salomo sudah punya segala sesuatunya. Kekayaan dia punya, kehormatan dia punya. Saat itu dia berhasil membangun bukan hanya bait Allah, tetapi juga istana yang luar biasa. Bahkan pada waktu itu pembangunan yang dilakukan oleh Salomo ini sampai terkenal kemana-mana, ke seluruh dunia. Sampai ada ratu dari selatan pun yang datang hanya untuk melihat apa yang dilakukan oleh Salomo ini. Dan menurut ratu ini yang berkunjung, dia terheran-heran. Karena mulai dari yang hal-hal yang kecil, Salomo perhatikan begitu luar biasa dalam pembangunan tersebut. Saat itu begitu terkenal. Dia sudah punya semuanya. Tetapi hal itu tidak menghalangi untuk dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan sampai dia berlutut. Ya. Begitu luar biasa. Apakah itu bukan sebuah pengorbanan? Pengorbanan. Mana ada seorang raja mau berlutut. Gitu. Harusnya dia yang disembah. Harusnya dia yang diagung-agungkan. Harusnya dia yang dielu-elukan. Tetapi saat itu dia menyadari siapa Allahnya, kepada siapa dia akan datang. Sehingga dia berani berlutut merendahkan diri di hadapan Allah. Dan mengakui bahwa tidak ada Allah seperti Allahnya bangsa Israel. Luar biasa. Itu pengorbanan. Ya. Dan sepanjang perjalanan pemerintahan Salomo, Allah Tuhan membuat dia berhasil luar biasa. Kenapa? Ada harga, ada pengorbanan yang dia bayar. Ya. Bukan hanya itu. Yang ketiga adalah pentingnya hidup benar atau kebenaran itu. Sebenarnya tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang benar. Gak ada Bapak Ibu Saudara.
Tetapi bersyukur kita di dalam Tuhan Yesus. Kita menjadi orang-orang yang oleh karena kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang diperkenan. Ya, yang diperkenan. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan pada zaman dulu, pada zaman Salomo, sebelum Tuhan Yesus hadir, yang memperkenankan mereka ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran adalah pengorbanan melalui binatang, baik lembu ataupun kambing domba. Nah, ini kita akan lihat. Jadi kita akan melihat juga bagaimana yang dilakukan oleh Salomo ketika dia membangun bait suci itu. Kita lihat bersama di dalam 2 Tawaris pasal yang ke-7 ini. Ayat yang ke-4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Nah, yang dikorbankan oleh Raja Salomo begitu luar biasa pada saat itu. Ada lembu sapi itu berapa tadi? Saya baca dulu lagi. Mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba, ya. 22.000 ekor sapi dan lembu. Dan pada saat saya search di Google, harga sapi sekarang ini yang paling murah, itu harganya 17 juta satu ekor. Ya, 17 juta satu ekor. Itu yang paling murah, yang paling kecil bobotnya. Dan kalau dikalikan dengan tadi jumlahnya adalah 22.000, maka saya menghitung adalah menjadi totalnya biaya yang dikeluarkan untuk sapi lembu saja 374 miliar rupiah. Itu untuk sekarang. Nah, bayangkan kalau itu adalah 120 juga ekor kambing domba. Ya. Dengan harga kalau saya search itu kurang lebih 2.250.000 per ekor, yang kira-kira ini juga saya ngambil yang murah itu 25 kilogram. Bayangin saja. Tinggal dikalikan 120 kali 200 atau 120.000 ekor. Dari lembu saja sudah sekian miliar. Ya. Artinya apa? Yang dikorbankan Salomo bagi Tuhan begitu luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Dari apa yang dia miliki, hartanya, lewat pengorbanan lembunya. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk mencari kelayakan kepada Tuhan. Karena memang pada zaman itu, bagi orang-orang yang mau menghadap Tuhan, supaya layak berkenan di hadapan Tuhan, harus ada korban kambing, domba atau lembu sapi. Dan Salomo mempersembahkan begitu luar biasa. Berapa sih kalau kita korbankan dari harta kita untuk Tuhan saat-saat ini? Mungkin ya jangan dibandingkanlah dengan apa yang diperbuat oleh Salomo ya. Tetapi mari kita belajar. Salomo dia berikan yang terbaik dari situ. Dia berikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Itu luar biasa, itu pengorbanan. Sehingga Tuhan berjanji kepada Salomo dengan janji yang luar biasa tadi. Ya. Puji nama Tuhan. Sudah mengorbankan dirinya,
untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia korbankan hartanya. Lalu apa lagi? Kita membaca tadi juga, kita baca lagi masih di dalam pasal yang ke-7 ini, ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-6. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu para imam berdiri di berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Yang selanjutnya yang dilakukan oleh Salomo adalah mengembalikan tentang para penyanyi dan pemuji Tuhan. Pemuji dan penyembah Tuhan. Baik para penyanyi dan juga para pemain musik. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Ya. Di sini pentingnya kita dalam beribadah itu memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin ada orang berpikir, yang penting firman Tuhan. Mulai saat ini saya katakan tidak bertobat. Pujian, penyembahan di hadapan Tuhan penting, sama artinya. Di situ juga menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan, saya mau memuji Tuhan. Ya. Jadi ketika kita beribadah, mari ikuti dari awal ketika memuji, menyembah Tuhan. Tuhan suka, Tuhan senang di sana. Salomo mempersiapkan itu. Ya. Salomo melakukan itu. Padahal dia juga raja, dia adalah orang yang sangat mulia, sangat terkenal pada saat itu. Tetapi ketika di hadapan Tuhan, dia merasa gak ada apa-apanya. Apa yang Tuhan mau, dia lakukan. Termasuk dalam hal ini memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Jadi saat berdoa, jangan engkau hanya ketika datang sama Tuhan tiba-tiba, Tuhan saya minta ini dong. Tapi sembahlah Tuhan, pujilah Dia terlebih dahulu. Demikian juga dalam ibadah-ibadah kita. Ada pujian, ada penyembahan, mari ikuti dengan baik. Ya, di situ menunjukkan kita taat kepada Tuhan, kita hormat sama Tuhan, kita mengakui Tuhan itu yang paling layak mendapat pujian, penyembahan kita. Ya, luar biasa. Jadi sangat penting sekali pujian penyembahan kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Allah kita. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian dari pengorbanan-pengorbanan tersebut. Ya, dari apa yang Tuhan katakan tadi, ya. Ketika Salomo mengerjakan berdoa, mencari wajah Tuhan, artinya benar-benar ketemu sama Tuhan, tidak hanya sekedar meminta, tetapi benar-benar bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana dia korbankan hartanya begitu luar biasa. Dia berikan pujian, penyembahan, pengagungannya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi ayat 13 dan ke-14. Pada saat aku mengadakan misalnya hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika umatku berdoa merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan katakan ayat yang ke-14 bagian terakhir. Maka aku pertama akan mendengar dari surga. Ya. Pertama mendengar dari surga. Yang kedua adalah mengampuni dosa mereka. Dan yang ketiga adalah memulihkan negeri mereka. Ya, luar biasa. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan, berpaling dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan mendengar dari surga, mengampuni mereka,
dan memulihkan mereka. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita bersama saat-saat ini. Ya, mari tanggalkan segala kesombongan kita, apa yang kita punya. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan di awal bahwa saat ini seperti Tuhan membawa kita ke titik nol lagi, ya, ke titik yang paling rendah. Dan saya rasa pengorbanan yang paling tepat yang harus kita lakukan saat ini adalah ayat ini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala keegoisan kita. Tanggalkan segala kesombongan kita. Tanggalkan mungkin apapun kemuliaan yang kita miliki. Seperti Salomo berani bayar harga. Ya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa mencari wajah Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan katakan, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan. Bukankah kerinduan kita saat-saat ini Tuhan dengar doa kita, Tuhan mengampuni kita dan Tuhan memulihkan kita. Imbas dari COVID begitu luar biasa. Pekerjaan, ekonomi dan masih banyak hal. Sekolah sekarang jadi sekolah di rumah, kuliah di rumah. Kantor jadi kerja di rumah dan lain sebagainya. Ada yang mulai kehilangan pekerjaan. Imbasnya begitu luar biasa. Bukankah kita merindukan pemulihan-pemulihan itu? Kita ibadah sampai harus ibadah di rumah juga. Kita merindukan pemulihan itu. Mari kita bersehati bersama-sama, bersepakat bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Salomo bisa, seharusnya kita bisa. Berdoa mencari wajah Tuhan. Ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita korbankan, mungkin dengan uang kita, dengan harta kita. Saat-saat ini, mari kita kerjakan. Salomo tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, dia lakukan itu. Sehingga Tuhan katakan, maka aku akan mendengar, akan mengampuni, dan akan memulihkan. Ya. Mari saat ini benar-benar kita tanggalkan seluruh mungkin keberadaan kita di hadapan Tuhan. Jangan pertahankan apapun itu. Dan percayalah bahwa ketika kita berani bayar harga, Tuhan pasti akan membela dan memberkati kita. Ya, waktunya bagi kita untuk kita bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita menganggap paling benar, prinsipnya paling benar. Mungkin ada yang kurang pas, mari berkaca dari firman Tuhan. Beribadah, kayaknya gak penting. Memuji Tuhan kayaknya gak penting. Berkorban kayaknya gak penting. Tapi justru kalau kita berani melakukan itu, firman Allah katakan disitulah letak kemenangan kita. Salomo menjadi raja yang luar biasa pada saat itu. Waktunya untuk kita benar-benar serius dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Sadari bahwa Tuhanlah yang paling berkuasa. Dia punya kehendak melakukan apapun. Yang baik, yang gak baik saat ini. Itu dalam wewenangnya Tuhan. Sadari itu. Ya, sadari bahwa kita itu butuh. Sangat-sangat butuh Tuhan. Dan yang terakhir bahwa pengorbanan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Sebagai ayat terakhir, mari kita lihat bersama Amsal pasal yang ketiga ayat 5-7. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dari ayat tersebut sangat jelas sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita berani mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan di atas segala-galanya. Percaya dengan segenap hati. Maka firman Tuhan katakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Menjawab, memulihkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati lewat firman Tuhan
pagi hari ini. Kita akan siapkan hati, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan.
kami Tuhan Yesus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami menyatakan dan menyatukan iman kami bersepakat kepada kebenaran firman-Mu. Engkau lihat setiap kami Tuhan Yesus yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan, yang berani berkorban dengan cara apapun Tuhan Yesus di saat-saat sekarang ini Bapa. Kami menyadari kami tidak mampu. Kami menyadari kami perlu Tuhan untuk memulihkan setiap keadaan ini Bapa, khususnya untuk keadaan dengan adanya wabah COVID saat ini Tuhan. Kami umat-umat-Mu merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekurangan dari kehidupan kami, Tuhan ampuni kami, pulihkan kami Bapa. Dan saat ini kami berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, biar campur tangan Tuhan yang turun atas kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lihat kami semua Bapa yang merendahkan diri di hadapan Engkau, yang menyatakan mengaku kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kiranya belas kasihan Tuhan turun atas mereka semuanya. Mungkin dalam rumah tangga mereka, ekonomi mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati kembali oleh Tuhan, dipulihkan kembali oleh Tuhan sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Orang-orang yang berani berkorban untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, melayani Engkau Tuhan, dan menyatakan bahwa Engkau yang patut kami sembah, maka Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat Tuhan turun atas kami semuanya saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami terima pemulihan berkat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan langsung kepada perjamuan asa yang kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah buat kami. Bagi pengampunan dosa kami, hidup kami dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat cawan di atas kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil sesudah makan, mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kembali, Yesus, Yesusku berseru. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepadanya. Haleluya. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita sekalian. Yesus, kami berseru kepadamu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memimpin dan menyelesaikan, memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami secara khusus berdoa Bapa untuk keadaan dunia sekarang ini dengan COVID yang sedang melanda dunia ini Bapa. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Ampuni segala dosa kekurangan kelemahan kami Bapa. Bahkan kami khusus berdoa untuk Indonesia Bapa. Tuhan pulihkan bangsa-bangsa Indonesia khususnya. Kami memohon belas kasihan-Mu dalam nama Yesus. Sehingga pemulihan Tuhan kerjakan buat Indonesia, buat bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Demikian juga pemulihan itu akan terjadi dalam segala hal Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Berkati kehidupan jemaat-Mu. Berkati iman percaya mereka. Supaya mereka benar-benar berani berkorban untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Disitulah janji Tuhan dinyatakan buat kami semuanya. Berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati sekolah kami yang sedang menghadapi tugas-tugas ataupun ujian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah turun menaungi mereka semuanya. Dan mereka boleh berhasil, beruntung Tuhan Yesus untuk kemuliaan, kepujian bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang sedang mereka kerjakan, apapun yang sedang mereka rindukan, dibuat Allah berhasil dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya korban persembahan yang dari jemaat-Mu Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus memimpin menghibur, mempersekutukan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku
untuk